Gue kira solo riding bakal bikin boring, ngebosenin kalau belum sampai tempat wisata. Ternyata gue salah. Kadang perjalanan itu sendiri adalah destinasinya. Kalau kita baru ketemu di video ini, kenalin, gue Angga, lagi solo riding ke arah timur Indonesia setelah resign dari pekerjaan sebelumnya sebagai software engineer. Dan episode kali ini, gue lanjut dari Ciwidey menuju Pangandaran lewat Naringgul. Jujur, ini salah satu jalan yang paling cantik yang pernah gue lewatin naik motor. Tapi juga salah satu yang paling bikin deg-degan. Karena ini pertama kalinya gue bawa motor sejauh ini dengan barang bawaan yang lumayan berat. Jalannya naik turun, tikungan, gak habis-habis. Dan fokus gua bener-bener diuji di jalan ini. Tapi yang bikin gue kagum, sepanjang jalan banyak banget air terjun, pemandangannya indah. Bahkan ada air terjun yang turun langsung dari bukit di seberang jalan. Ada juga yang bahkan persis di pinggir jalan yang gue lewatin. Tapi ya saking asiknya ngeliat pemandangan, gue jadi gak sempet ngerekam. Ada juga sih yang gue sempet rekam tapi settingan kamera gue masih kurang lah. Jadi gak bisa dapet momennya. Tapi bener deh, kalau ada kesempatan kalian harus coba jalan ke sini. Rasanya kayak masuk ke dunia Disney gitu. Lukisan Tuhan tuh emang perlu dilihat langsung, dirasain dan disyukuri. Dan setelah perbukitan yang cantik itu, perjalanan belum selesai. Gue mulai disuguhin pemandangan laut selatan ya, yang panjang banget. Dan jujur, gue baru tahu kalau Tasikmalaya punya sisi laut secantik ini. Tapi ya karena kamera gue yang kurang bagus settingannya sebelumnya, jadi gue nggak bisa nunjukin ini banyak-banyak ke lu pada. Tapi lu bisa cobain lewat sini ya nantinya. Singkatnya, gue sampai juga di Pangandaran. Gue nginep di Mini 3 Homestay. Tempatnya nyaman, affordable, dan cuma beberapa menit dari pantai Pangandaran. Awalnya gue cuma mau nginep semalam. Besoknya lanjut langsung ke Jogja. Tapi ternyata gue dibuat nyaman sama suasana di sini. Dan Bu Catherine yang punya homestay ini, owner homestay ini, bikin gue betah banget di sini karena beliau menyambut gue dengan hangat dan baik banget deh pokoknya. Dari 1 malam berubah deh jadi 3 malam gue di sini. Hari kedua gue banyak rebahan, edit video, nyantai. Terus sorenya gue coba cari sunset. Tapi kayaknya mataharinya lagi malu, jadi kurang muncul gitu. Besoknya karena penasaran, gue akhirnya coba surfing. Dan di sana ada surf lesson dan juga ada coachnya, namanya Dr. Dels.
Beliau juga lo bisa cari tahu langsung di Minute 3 Homestay. Jadi beliau bakal stay di situ. Masih kecil kan. Dari depan untuk ambil ombaknya. Nanti kalau udah berdiri mungkin di season keduanya boleh coba pakai pedal. Ya. Jadi kalau sendiri nanti baru pakai pedal. Iya, soalnya nanti saya mau kasih tahu juga apa kalau udah di di tengah, saya dorong dan saya bilang berdiri, coba berdiri. Dan perlu tahu kalau surfing itu kan ada dua style ya, jadi ada kaki kiri yang di depan dan ada kaki kanan yang di depan. Kalau ini namanya goofy style, dan kalau yang kiri di depan namanya regular style. Mungkin kalau pernah nyoba skateboarding atau yang lain belum pernah. Tapi kaki yang kuat yang mana? Kanan yang di depan ya. Ya biasanya orang Indonesia kebanyakan kanan yang di depan ya. Jadi kayak gitu ya. Dan ya ini namanya papan soft top ya. Ini buat yang belajar karena ada kayak spons gitu. Jadi lebih terapung di di air ya. Soalnya kalau kita pakai yang papan yang lebih kecil itu agak susah banget caranya, nggak ada stabilitas. Soalnya lebih light. Kalau ini kan lebih banyak volume jadi terapung. Dan ukurannya juga pasti yang panjang-panjang ya. Soalnya kalau yang pendek itu susah. Terus ini namanya leash atau leg rope ya kalau di surfing. Dan ternyata surf itu penuh perjuangan. Panas, kejar ombak, jatuh berkali-kali. Tapi pas akhirnya bisa berdiri di atas papan, rasanya kayak terbang. Tapi surf ngajarin gue satu hal, bahwa hal-hal yang menyenangkan kadang cuma sebentar. Tapi justru karena itu harus dinikmati dan disyukuri. Terus up, up, up. Malam terakhir gue di sana ditutup dengan bacakan atau makan bareng-bareng, ngobrol, nyanyi bareng, dan ketemu orang-orang dari berbagai negara. Sorry, I take over the camera, so it's over here. Tonight we make barbecue fish and then make Sundanese food. See Hilman cooking over here. What you cooking, man? Butter spinach, chow. And then we get some Macan. Hello, bro. Yo, we have a barbecue fish tonight. Oke, Mak. Woo! So big, Mak. Jujur awalnya gue nggak pede buat ngobrol bahasa Inggris. Tapi ya udah dicoba aja, hitung-hitung latihan kan ya. Asupkan. Madam. Dan besoknya gue lanjut perjalanan ke Kulon Progo, Yogyakarta. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.